Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya dia untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke syurga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan pengajian kita pada kali ini di halaman yang 33. Pada jilid yang kedua, kita memasuki kepada faedah berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, فهذه فوائد النكاح في الدين التي بها يحكم له بالفضيلة. فهذه فوائد النكاح في الدين التي بها يحكم له بالفضيلة. Artinya, maka segala faedah berkahwin itu, yakni segala faedah yang tersebut dahulu itu, yang sebelum-sebelumnya sudah disebutkan faedah, yaitu di dalam mendirikan agama yang dengan menikah itu dihukumkan bagi berkahwin dengan kelebihan. Dihukumkan bagi berkahwin dengan kelebihan. Ini adalah berikut kalimat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali daripada fawaidun nikah, faedah-faedah nikah dalam menetapkan hukum agama, dengan disebutkan kelebihan terlebih dahulu. Jadi musannif mendatangkan fadilah nikah dulu, fawaidun nikahnya, baru beliau datangkan nanti hukum-hukumnya. Biasanya kalau dalam fikih-fikih tidak membahaskan itu tentang masalah fadilah, tidak. Tapi dia hukum nikah apa? Syarat nikah apa? Syarat nikah apa? Tapi di sini sudah didahulukan, yaitu fadilah terlebih dahulu. Barulah sekarang akan menuju kepada hukum-hukum nikah. Adapun kebinasaan berkahwin itu, maka yaitu 3 perkara yang menyebabkan rusak pernikahan. Yang menyebabkan rusak pernikahan itu ada 3 perkara. Jadi batal pernikahan itu. Pernikahan itu menjadi batal dengan 3 perkara ini. Apa saja 3 perkara ini? Pertama yang menyebabkan batal daripada 3 perkara binasa ini,
Pertama, bahwa tiada mudah atasnya memberi belanja akan istrinya daripada harta yang halal, padahal wajib atasnya itu nafkah. Pertama, bahwa tiada mudah atasnya memberi belanja akan istrinya daripada harta yang halal, padahal wajib atasnya itu nafkah. Atau adalah ia lemah daripada menuntut rezeki yang halal. Maka karena bahwa rezeki yang halal itu tidak mudah menghasilkan akan dia oleh kebanyakan manusia, maka berkahwin itu sebab yang meloloskan, yang meluaskan di dalam menuntut makanan yang haram. Maka adalah berkahwin itu sebab yang meluaskan di dalam menuntut makanan yang haram. Istimewa pula, terutama lagi katanya, istimewa pula pada zaman sekarang ini, dan di dalam itu membinasakan dirinya dan membinasakan ahlinya. Dan adalah ghalib orang yang bujang itu sejahtera daripada yang demikian itu. Ini yang pertama, karena sulitnya untuk mencari nafkah yang halal. Karena sulitnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya dari yang 3 perkara tadi. Bisa membinasakan dalam rumah tangga karena sulit untuk mencari nafkah. Atau dia sendiri memang tidak mampu untuk mencari nafkah. Apalagi di zaman sekarang sulit. Yang halal aja susah, apalagi yang haram katanya. Ini tak boleh hukumnya. Tidak boleh dia mengatakan demikian. Zaman sekarang susah. Yang ada nanti makin binasalah istrinya, binasalah anaknya. Akibat karena sulitnya untuk mencari nafkah. Maka poin yang seperti ini umumnya bagi seorang yang bujang itu baru cocok. Yang masih lajang, karena sulit mencari daripada rezeki yang halal, daripada menikah cari rezeki yang haram, makin dosa lagi. Maka lebih baik dia itu membujang. Nah, itu kalam yang pertama. Wa fil khabari anna al-'abda la yuqafa 'inda al-mizan wa lahu min al-hasanati amthal al-jibali amthalul jibali fayas'alu an ri'ayati ailatihi wal qiyamu bihim wa an malihim min aina iktasabahu wa fima anfaqahu hatta yastaghriqu bitilka at-talibati kullu a'malihi fala tabqa lahu hasanatun fatanada al-malaikatu hadha alladhi akala ayaluhu hasanatuhu fid dunya wartahunna yawmal bi'amalihi. Dan adalah tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang hamba Allah
bahwa seorang hamba Allah diperhentikan pada dekat mizan ketika dalam perjalanan menuju surga, dari mulai padang mahsyar, kemudian jalan lagi menuju sirat, menuju lagi dan seterusnya. Maka seorang hamba ini menurut satu riwayat, dia berhenti di dekat mizan, timbangan, yakni dekat neraca pada hari kiamat. Dan adalah baginya daripada beberapa kebajikan, seumpama bukit yang besar. Saat dia jalan dekat mizan, kemudian dia ditimbang segala kebajikan-kebajikannya, kemudian didapatinya lah bahwasannya kebajikan itu sebesar bukit. Sebesar bukit yang daripada amalan yang dia lakukan. Dari riwayat ini seorang hamba. Kemudian maka ditanyai akan dia daripada memeliharakan ahlinya, daripada berdiri dengan mentarbiahkan mereka itu. Kemudian maka ditanya akan dia daripada memeliharakan ahlinya, daripada berdiri dengan mentarbiahkan mereka itu. Dan ditanyai pada hartanya, dari mana ia mengusahakan akan dia, dan pada apa ia membelanjakan akan dia, hingga habis segala amalnya yang kebajikan, dengan dituntut balas bagi kejahatannya itu. Maka tiada tinggal baginya satu kebajikan jua. Dia diperiksa semua. Ternyata yang memberatkan daripada timbangannya itu adalah seorang hamba Allah ini, dia mencari nafkah yang halal, dia usahakan, kemudian dia berikan keluarganya, anaknya, dan dengan cara apa dia itu mencari uang belanja. Ditanyakan, ternyata timbangannya berat itu sebesar gunung. Itu dia. Disebabkan sewaktu di dunia dia berusaha untuk mencari makanan atau rezeki yang halal. Itu usahanya. Makanya dia menjadi beratlah timbangannya. Sehingga tidak ada lagi kebaikan-kebaikan baginya itu. Tidak tinggal lagi satu kebaikan. Sudah berkumpul semua. Nah, kemudian setelah ditimbang, maka menyeru malaikat. Artinya memanggil malaikat. Apa maksudnya? Yakni berteriak ia di hadapan orang banyak dengan katanya. Berteriak kuat. Para malaikat-malaikat ini ketika melihat ada timbangan yang berat itu, berteriak sangat kuat. Sangat kuat berteriaknya. Berteriak sangat kuatnya. Apa katanya sangat kuatnya? Malaikat ini berteriak tapi di hadapan para manusia semua tu. Sewaktu di padang mahsyar dekat mizan neraca. Apa kata para malaikat berkata tu? Inilah orang yang dimakan akan segala kebajikannya itu oleh iyalnya, yakni oleh ahlinya di dalam dunia, dan tergadai ia pada hari ini segala amalnya. Tergadai. Jadi termakan oleh segala kebajikan. Berteriaklah para malaikat itu.